dari kelompok 27 Capstone Design akan menjelaskan tentang program kami. Lanjut Mas Mualim. Di sini kita akan menjelaskan step pertama, yaitu data processing yang dilakukan di Google Colabs. Yaitu yang pertama, kita lakukan install library agar program-program yang kita buat bisa dijalankan dengan lancar. Selanjutnya, setelah library berhasil terinstall, kita load dataset yang akan kita gunakan, yaitu dengan memanggil file dataset yang ada di Google Colab, yang ada di Google Drive, sehingga bisa berjalan di Google Colabs. Setelah file berhasil dipanggil, selanjutnya kita mengimpor library yang akan kita gunakan pada program ini. Setelah pengimportan selesai, kita lakukan load and clean, yaitu untuk mengurangi nilai kosong, nilai tak hingga, dan data duplikat. Setelah itu kita memilih tiga kelas, yaitu Binek, DOS, dan Botscan pada data 2017 dan dataset 2018. Selanjutnya kita melakukan harmonisasi fitur pada dataset 2018 dengan 2017. Selanjutnya kita tambahkan fitur engineering, yaitu untuk kita tambahkan paket dan duration paket rate. Nah, di sini yaitu salah satu poin penting, yaitu data mixing 0,2% dari dataset 2018 kita mixingkan dengan dataset 2017 dan menjadi data tren untuk machine learning kita. Selanjutnya, sebelum kita training, kita lakukan balancing training pool, yaitu di mana kita agar training kita tidak training kita seimbang, sehingga dapat terdistribusi atau dapat dipahami oleh machine learning dengan merata. Selanjutnya kita lakukan feature engineering, yaitu kita memilih 20 fitur 20 fitur yang paling berpengaruh pada dataset yang kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan trend validation, and split, dan normalize. Di sini kita pada data training 2017 dan mixing kita ada 192.000 dan validasinya digunakan dengan 48.000 dan kita tes dengan 1.339.345 dataset untuk pengetesan. Setelah itu kita lakukan training pada machine learning neural forest, dan pada training tersebut kita catat waktunya, yaitu sekitar 99 detik. Selanjutnya kita lakukan training juga pada machine learning model XGBoost. Kita lakukan training dengan data train yang sama, dan kita mencatat waktu trainingnya yaitu sekitar 39 detik, 39,57 detik. Setelah itu kita lanjutkan untuk per kelas threshold tuning, yaitu ya kita lakukan threshold tuning pada label DOS, karena label DOS pendistribusiannya lebih bervariasi. Selanjutnya, setelah kita dapat tiga mesin
tiga model, yaitu random forest default, random forest dengan tunning threshold, lalu XGBoost. Selanjutnya kita kita validasi dengan 20% dari data tren tadi. Kita dapatkan random forest default kita tercapai validasinya itu dengan akurasi 0,9986, terus precisionnya sama. Selanjutnya untuk yang random forest dengan threshold tunning kita dapat lebih baik, yaitu 0,9988. Lalu untuk XGBoost mendapat nilai yang paling bagus, yaitu 0,9995. Setelah kita validasi, kita lakukan K-fold cross validation. Di sini kita menggunakan seluruh data trend yang ada, yaitu sekitar 240.000 data. Di sini kita jalankan yaitu K-fold 5, 7, dan 10. Lalu kita lihat hasilnya. Pada K-fold 5 kita mendapatkan rata-rata sekitar 0,9987 dan standar deviasi pada 0,0005. Misalnya pada K-fold 5 XGBoost kita mendapatkan nilai yang lebih baik, yaitu dengan rata-rata 0,994 dengan standar deviasi 0,0001. Selanjutnya pada K-fold 7 random forest kita dapatkan rata-rata yaitu 0,9988 dengan standar deviasi yaitu 0,00084. Lalu pada K-fold cross validation K7 XGBoost kita dapatkan juga nilai yang lebih baik, yaitu dengan rata-rata 0,9994 dengan standard deviation 0,00107. Pada K-fold 10 random forest mendapatkan rata-rata yaitu 0,998 dengan standar deviation yaitu 0,00145. Lalu pada K-fold 10 XGBoost kita mendapatkan nilai rata-rata 0,99508 dengan standar deviation 0,000124. Setelah kita lakukan K-fold cross validation, kita melakukan evaluasi tes dengan 99,8% dataset CICDS 2018 yang belum pernah dilihat model. Setelah dilakukan tes dengan hasil yaitu pada random forest default kita mendapatkan akurasi 0,9567, precision 0,9566, recall 0,9567, advance score 0,9566. Lalu pada random forest threshold tunning yaitu dengan akurasi naik menjadi 0,9582, precision 0,9599, recall 0,9582, F1 score 0,9588. Lalu pada model XGBoost kita mendapatkan akurasi 0,9905, precision 0,9906, recall 0,9905, dan F1 score 0,9905. Selanjutnya kita analisis juga dari hasil confusion metric, yaitu di mana pada random forest default yaitu 92,2% data normal dapat diprediksi dengan benar, sedangkan pada DOS terdapat hanya 85,7% yang dapat diprediksi dengan benar.
Terus pada data port scanning hampir 100%, yaitu 99,9% dibaca dengan benar bahwa tersebut serangan port scanning. Lalu pada random forest tanding threshold data normal terbaca atau diprediksi normal dengan persentase 96,5%, sedangkan pada data DAS persentasenya naik 90,8% diprediksi benar. Lalu pada data port scanning serangan port scanning 99,9% diprediksi benar. Lalu pada model mesin learning XGBoost data normal dibaca benar sekitar 99,4%. Lalu pada serangan DAS diprediksi dengan benar yaitu 96,8%. Lalu pada data serangan port scanning dibaca atau diprediksi dengan benar yaitu 99,9%. Sehingga pada parameter tersebut kita mengambil yaitu base model classification report yaitu XGBoost dengan precision binaik 0,99, recall-nya 0,99, F1 score-nya 0,99 dengan dataset dengan jumlah data itu 1.074.622. Lalu dengan DOS precision didapat yaitu 0,99, recall 0,97, F1 score 0,98 dengan jumlah data yaitu 196.120. Lalu pada data port scanning precision-nya didapat nilai 0,95, recall-nya mendapat nilai 1, F1 score-nya mendapat nilai 0,95 dengan jumlah data yaitu 68.603. Selanjutnya setelah kita melakukan training dan tes pada Google Colabs, kita lakukan penyimpanan yaitu model random forest yang terbaik, yaitu yang sudah dilakukan running threshold, lalu model XGBoost, lalu kita simpan juga scalernya, label encoder, feature column, lalu kita simpan pada Google Drive untuk kebutuhan pembuatan dashboard pada project ini. Oke, selanjutnya untuk di dashboardnya kita akan jelaskan di sini ada beberapa file yang dari pengolahan data itu kita masuk ke model itu ada ini, ada base threshold, fitur column, label encoder, class threshold, random forest yang sebelum ditune, ada random forest V2 yang sudah ditune, scalarnya yang V1, scalar V2, dan XGBoost yang terbaik ya. Terus dari situ kita bisa masuk ke programnya itu di sini kita menggunakan beberapa library seperti Streamlit, Pandas, NumPy, Joblib, OS, JSON, Ray, Plotly Express, Google Generative AI atau Gen AI, Base64, dan ini importnya untuk akurasi score, precision score, recall score, F1 score, confusion metric, dan classification report. Yang pertama kita lakukan tuh ada kolom rename. Jadi ketika data itu diupload di website itu langsung kebaca juga di sebagai data 2017 untuk kolom harmonisasinya itu ada di sini. Kedua itu ada labelnya, label mapnya seperti apa. Untuk config-nya di pack config kita seperti ini. Title-nya ada judul dari project-nya yaitu NIDS dashboard. Terus icon
dengan layout wet dan di expand. Untuk di CSS-nya itu kita pakai ini, fontnya juga ini. Untuk dari CSS-nya nanti lanjut ke sini untuk helper untuk mengubah markdown dari Gemini ke HTML. Terus ini untuk fungsi Gemini AI untuk dari data yang udah ditampilkan oleh machine learning kita itu kita rangkum menggunakan Gemini. Dan untuk data-data yang udah dirangkum tadi kita masukkan API dan komennya atau prompt seperti ini. Jadi prompt ini fungsinya untuk Gemini membantu kita untuk mengetahui dari hasil rangkumannya untuk insight-nya. Ini juga untuk model evaluation-nya yang di bawah. Kemudian website ini dilengkapi dengan autentikasi ya. Jadi kita harus login. Setiap login tuh ada user file, config file, dan historinya. Dan untuk database-nya sendiri ini semua tersimpan di Firebase. Terus ini untuk ekspor laporan ke dalam bentuk PDF ya. Ini ada helper, fungsinya untuk mengetahui dari website kita itu penyimpanan dari model-model data-data processing seperti PKL, threshold itu disimpan di mana. Itu kita pakai ini. Ada model itu XGBoost untuk model yang XGBoost. Nah, skala V2 itu ada di sini, model XGBoost, scalar, feature, label, threshold, dan dengan nama XGBoost. Hal serupa juga dilakukan untuk random forest 1 dan random forest 2. Jadi semisal ada fitur yang tidak ada atau file-file di atas tidak ada, itu kita ada peringatan fitur ini tidak ditemukan. Kemudian untuk main view-nya ada sini dengan title-nya ini. Setiap ini kita juga ada role-nya. Misal role God mode itu sebagai yang paling tinggi. Nanti ada fitur yang keluar apa aja, admin juga. Kemudian ada user yang terakhir. Ini untuk menu pertama yaitu prediksi file baru. File baru tuh nanti ada tombol-tombolnya yang kita bisa klik dan masukkan CSV yang sesuai dari CIC kilometer ya. Ini fungsinya. Ini untuk render engine-nya, insight-nya seperti ini. Section pertama, ini section kedua. Terus ini ada section di evaluasi paling bawah di confusion metric. Terus di menu kedua itu ada riwayat analisa. Jadi setiap analisa yang atau file-file yang kita upload itu ada analisanya di menu ini. Di sini ada di menu ketiga itu ada informasi model.
Ada XGBoost, Random Forest 1 dan 2. Tapi karena kebutuhan project, jadi kita cuman pakai di Random Forest 2. Ini untuk menu 3 itu ada panel administrator. Ini Gemini untuk memasukkan Gemini ya. Call Gemini API, terus Gemini model name-nya juga bisa diganti menyesuaikan dari apa yang mau kita pilih. Ada Gemini 3 Flash, Gemini 3 1 Pro, Gemini 3 biasa Flash, 2,5 Flash, dan 2,5 Pro. Terus di sini ada manajer mode internal, itu fungsinya untuk mengaktifkan karena kita ada 2 Random Forest, jadi kita nggak hilangkan tapi kita bisa aktif dan nonaktifkan. Jadi untuk kebutuhan project ini kita aktifkan yang V2. Terus ini ada di GoodMath itu ada manajemen role, fungsinya untuk melakukan update di setiap role-nya, misal dari user ingin naik ke admin atau admin mau turun ke user, itu bisa diatur pakai GoodMath ya. Di sini ada pengaturan akun. Pengaturan akun ini dia bisa ganti foto profil, ada info keamanannya seperti alamat email, kata sandi baru, terus udah itu bisa di save. Dan yang terakhir tuh ada about us, itu fungsinya untuk pengenalan tim pengembang kita. Terus lanjut kita langsung demo. Di sini untuk login pack-nya seperti ini di front end-nya. Untuk adminnya mungkin kalau teman-teman belum terdaftar bisa langsung daftar di sini. Yang itu udah pengujian jadi kita pakai admin. Berikut untuk tampilan awalnya. Dari tampilan awal ini kita deploy dan streamnya dipakai Streamlit. Kemudian sebelum itu saya jelaskan dulu di sisi backendnya. Dari Streamlit ini kita masuk ke GitHub. Dari GitHub ini kita upload semua datanya yang tadi dibuat di Anti-Gravity, seperti app.py-nya yang di sini. Terus kita upload juga recruitment-nya, seperti library-library yang kita gunakan. Terus untuk modelnya kita masukkan tadi seperti di sini juga. Terus di sini dev container. Ini untuk Streamlit-nya. Ini untuk config dari web ya, KSP maksimal uploadnya sekian dan temanya font seperti ini. Terus dari GitHub ini kita masuk ke Stream App di website ini stream.io. Dari sini kita masuk ke create app, terus deploy, nanti masuk ke repo kita mau yang mana yang di upload, terus cari app-nya, langsung masukkan link yang mau kita pakai. Terus di advance itu nanti di sini dimasukin database Firebase kita, APK-nya. Di sini APK ini kita dapat dari mesin ini, consolefirebase.com, login dengan akun Google, kemudian pilih database, real-time database, dan nanti link ini dimasukkan ke sini.
di script ya. Jadi tidak dimasukin ke dalam codingan. Terus kita balik lagi ke UI-nya. Di sini di awal menu kita bisa langsung upload database-nya. Kita ada dua pilihan, yaitu cepat dan simulasi real time. Untuk saat ini kita coba untuk simulasi real time. Kita tunggu dulu untuk upload. Ini tergantung dari jaringan yang kita pakai. Nah, dari data yang udah masuk itu langsung disimulasikan ke monitoringnya, seperti sedang melakukan reading ya dari CSV-nya. Ditunggu dulu untuk data processing ini karena tergantung dari baris datanya ya, untuk streamingnya. Maaf, jaringan saya terputus. Coba upload lagi. Kita langsung pakai cepat aja. Nah, ini hasil dari analisa kita. Di sini ada dua machine learning yang jalan sekaligus. Mereka membaca data yang sama, yaitu 122,717. Kemudian untuk lalu lintasnya di kita bahas dulu di XGBoost. Lalu lintas normalnya 26,142, anomalinya 96,575, dengan persentase anomali di dataset ini ada 78,70. Karena kita pakai Gemini 3.5, jadi di sini ada tulisan Gemini 3.5 untuk analisis dari rangkuman dari data kita. Ini isinya. Kemudian berikut untuk distribusi anomalinya. Di sini ada pie chart, dan ini tren distribusi anomali.
Cara bacanya semakin ke kanan itu semakin banyak data yang diambil dan serangannya semakin ke atas itu berarti semakin ada serangan. Dan berikut ada riwayat deteksi dari 10 ke atas. Itu ada kategori dan status serangannya. Dan CSV-nya bisa diunduh seperti ini. Dan evaluasi akhir akurasinya itu ada DSGBus 98,52, presisi 98,1, 98,52 untuk recall-nya, dan Edward score di 98,51. Untuk confidence metricnya di sini ada dua, yaitu jumlah dan di sini untuk persen. Di model ini dataset ini campur ya, untuk serangannya ada Forscan dan DOS. Untuk analisanya dari Gemini berikut. Dan reportnya bisa diunduh di sini. Ini reportnya. Di report ini ada statistik, rangkuman, evaluasi, analisa, dan tanggal analisanya tanggal berapa. Hal yang serupa juga di Random Forest V2. Di sini data yang ini sama dengan lalu lintas normal sekian 24,598, lebih sedikit dibanding XGBoost. Anomali terdeteksinya lebih banyak di Random Forest. Dan presentasi anomali lebih banyak di sini. Berikut untuk rangkuman dari Gemini. Pie chart-nya seperti ini dengan tren distribusi anomali mirip di XGBoost. Riwayat deteksi berikut, laporan CSV-nya juga bisa diunduh dengan nama yang berbeda, yang tadi XGBoost, yang sekarang itu Random Forest. Berikut evaluasi akurasi itu 98,65, untuk aku presisi di 98,72, recall di 98,65, dan advance score di 98,66. Confidence metricnya ada sekian. Untuk di model ini juga bisa baca DOS dan Forscan. Untuk analisa performanya berikut, dan fungsi PDF-nya juga bisa di-download. Oke, kita lanjut di menu riwayat analisa. Di menu riwayat analisa ini ada riwayat-riwayat yang dilakukan di website ini. Seperti yang terakhir tadi, yaitu di sini sekitar jam ini. Ini waktu ini mengikuti waktu dari server GitHub ya. Terus kita juga ada anomalinya, serangannya sekian, normal sekian, total waktu prosesnya itu di semuanya ini dua macam itu sekitar sekian. Dari sini untuk prediksi untuk Random Forest ada sekian, LGBoost sekian, nama berkasnya ini, total barisnya ada sekian, dan ini untuk penggunanya. Dan sini semuanya di database ini disimpan di Firebase ya. Jadi kalau mau hapus nanti bisa terhapus, kalau memang tidak masih bisa tersimpan di data Firebase. Untuk berikutnya ada informasi model. Informasi model ini ada statusnya untuk model utama dan model Random Forest itu untuk model yang kedua. Ini ada statistiknya model. Di sini ada heat map korelasi fitur yang tadi dijelaskan sama teman saya. Itu ada fitur-fitur yang berpengaruh ya di dataset ini. Untuk hasil pengujian K-fold-nya dari sebelumnya kita masukkan juga di sini. Ini untuk K-fold XGBoost dan ini untuk K-fold di Random Forest. Kemudian ada pengaturan akun. Ini karena ini akunnya admin,
semua role bisa juga untuk mengatur akun atau profil ini. Ini kebetulan udah saya ganti foto profil dan setiap user bisa ganti kata sandi di sini. Di sini ada panel administrator. Fungsinya untuk mengubah model ya dari Gemini defaultnya di 3,5 flash, kemudian 1 Pro, 3, 2,5 dan 2,5 Pro. Ini untuk APK-nya kita dapat dari Gemini di sini. APK ini kita dapat ketika kita create API, kemudian masukin project-nya dan tinggal di copy aja. Jadi ketika usage dari limitnya ini sudah kepakai, semisal seperti ini, di RPD-nya nanti mungkin teman-teman bisa ganti modelnya agar Gemini-nya tetap jalan. Jadi apabila tidak jalan juga tidak apa-apa, jadi tidak mempengaruhi hasil dari machine learning itu sendiri, karena di sini hanya alat bantu untuk merangkumkan hasilnya. Ini ada about us, di sini profil tim sendiri. Kemudian kita coba untuk masuk ke mobile, jadi agar coba untuk website ini bisa dilakukan di mobile atau tidak. Kita pakai mode developer, terus kita coba pakai iPhone 14 Pro Max ya. Kita refresh. Ini kita masukkan lagi admin. Ini kita coba analisa juga di sini. Kita pakai langsung yang tepat. Masalah upload ini. Jadi ketika tadi nggak sesuai sama data, itu pasti ada error notif di sini. Ikut untuk tampilan dari handphone sama ya, untuk statistiknya sesuai sama yang tadi. Ininya untuk analisa juga jalan. Pie chart-nya juga kebaca dengan baik. Anomali juga bagus. Chartnya kelihatan. Di riwayat deteksi juga sama, masih terbaca. Fungsi unduh juga bisa. Untuk evaluasinya, confusion metriknya juga terbaca dengan baik. Untuk rangkumannya, untuk reportnya juga downloadnya jalan. Untuk riwayat analisa di sini juga bisa terlihat. Nih, jadi kalau di scroll ke kanan aja, informasi modelnya juga lihat bagus di sini. Akun pengaturannya juga bisa di sini, menyesuaikan dengan tampilan HP. Panel admin juga bisa. Rambut asnya juga jalan. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung di kontak di About Us kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.